Masya Allah, ini lokasi jalan yang menghubungkan Padang Sidempuan menuju Sibolga. Ini saya sudah berada di Tapanuli Tengah menuju Sibolga. Ini luar biasa nih pemandangannya, kiri kanan nih hutan belantara. Lalu di kiri kanannya ada rumah penduduk. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, pemandangannya luar biasa nih. Selasa sore, tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya? 4 Januari. Kali empat kali ada warung-warung di. Oh jadi makam itu tabiin ya? Maksudnya tabiin katanya. Makam tabiin atau waliullah yang di Barus itu. Aku enggak sebetulnya makam-makam itu kurang dapat sejarah. Oh. Kurang itu sudah ratusan tahun. Iya iya. Tapi banyak orang ziarah ke situ. Oh banyak. Banyak. Dari Sumatera Barat banyak itu. Sampai sekarang. Iya benar. Alhamdulillah pagi ini saya sudah berada di daerah Barus. Tepatnya sekarang saya berada di depan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Al-Fansuri Sibolga Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, ini kampusnya. Nah, ini situasi di pagi hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Ini suasana di daerah Barus, Tapanuli Tengah. Assalamualaikum Ustadz Isban. Waalaikumsalam. Ustadz, bisa dijelaskan pertama Barus dan usaha travel yang Ustadz pimpin ini? Baik, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Isban Tanjung. Lahir di Kampung Muli, Kecamatan Barus, tahun 1976. Mengenai tentang travel yang kita buka ini namanya travel wisata religi Barus. Ini adalah merupakan suatu inspirasi yang sudah lama tersimpan, terpendam, namun terwujudnya di tahun-tahun belakangan ini, di mana kita sebagai putra daerah Barus yang selama ini mungkin kurang peduli dengan sejarah Barus, tapi dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak informasi, begitu banyak pengunjung yang datang ke Barus, maka terpikirlah bagi kita bahwasanya Barus itu perlu digali sejarahnya. Ternyata tahun 2011 yang lewat kita mendapatkan beberapa referensi tentang buku sejarah Barus dan Islam Barus. Kemudian kita timbul semangat untuk melaksanakan penelitian dan langsung berkunjung berziarah ke makam-makam yang ada di Barus ini serta tempat-tempat bersejarah yang ada di Barus ini. Maka dari itu, tambah hari, tambah waktu, tambah tahun, ternyata jangankan dari dalam negeri, dari luar negeri pun sudah banyak datang berkunjung ke Barus. Maka oleh sebab itu, dengan musyawarah beberapa dengan kawan-kawan, berniat kita membuka travel yang namanya travel wisata religi Barus. Adapun tujuan daripada kita membuat travel ini adalah untuk membantu para pengunjung-pengunjung yang datang dari luar daerah agar mereka nyaman, mereka itu bisa menikmati perjalanan wisatanya dengan nikmat, dengan adanya kita bantu tempat istirahat, akomodasi, dan kemudian pemandu.
dari berbagai orang kawan-kawan kita nantinya akan menjelaskan tentang sejarah Barus dan tentang sejarah makam Aulia atau makam-makam sahabat Rasul yang ada di Barus. Alhamdulillah, dari kita buka travel ini sudah banyak yang menghubungi kita, yang sudah banyak kita bantu, dan mereka bersyukur dan mereka berterima kasih karena dengan adanya suatu travel kita buka di sini, mereka itu tidak seperti yang terlantar seperti selama ini. Kadang-kadang datang dari dua daerah, dari Pekanbaru yang begitu jauh. Ketika mereka sampai subuh di sini, mereka harus tidur istirahat di emperan atau di teras masjid. Dengan adanya kita buka travel ini, kita ada menyiapkan ruangan kita 2 ruangan yang cukup untuk 100 orang untuk di bawah. Ini khusus untuk perempuan. Yang di atas adalah untuk laki-laki. Nah, kemudian kita ada menyediakan tempat untuk sarapan pagi, minum kopi teh manis. Nah, kemudian setelah sarapan baru bergerak ke makam tangga 1000 atau papan tinggi. Nah, sudah barang tentu ketika para pengunjung dari luar daerah yang begitu sudah capek di mobil, yang duduk di mobil tidur. Nah, kalau kita hendak menuju ke papan tinggi, sudah barang tentu perlu tenaga yang kuat. Nah, dengan adanya kita buat sini tempat istirahat sebentar, bisa minum kopi, minum teh manis, minum sarapan, mau mandi. Nah, berarti badan sudah segar. Baru nanti kita pandu untuk ziarah ke makam papan tinggi yang menaiki anak tangga lebih kurang 700 lebih. Nah, perlu tenaga dan kekuatan yang untuk berjuang naik ke sana. Nah, inilah salah satu faktor yang kita buat travel ini. Yang kedua, dengan adanya pemikiran-pemikiran yang selama ini negatif dari berbagai para pengunjung yang kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan makanan dan minuman karena mungkin kurang penjelasan atau kurang sosialisasi. Dengan kita buka warung kita ini, kita siapkan akomodasi, berarti para pengunjung sudah merasa nyaman bahwasanya di Barus itu masih ada saudara sesama muslim, masih ada saudara yang bisa untuk menampung para pengunjung yang mau ziarah tersebut dengan kita berikan berbagai keterangan, penjelasan. Alhamdulillah, respon dari masyarakat, respon dari para pengunjung sangat mendukung dengan adanya travel ini. Walaupun tidak seluruhnya bisa kita tampung, tetapi bagi-bagi orang-orang yang datang dari daerah yang menghubungi kita, kita upayakan seminimal mungkin biayanya dan semaksimal mungkin pelayanannya. Yang jelas adalah untuk mengambil berkah dan untuk sama kita sebagai putra daerah memperkenalkan Barus ini bahwasanya Islam masuk di Nusantara, yaitu di Kota Barus. Dan bisa dibuktikan dengan adanya makam-makam yang ada di Barus ini, dengan buktikan adanya sejarah-sejarah yang ada di Barus ini, termasuk yang sekarang ada namanya Desa Lobu Tua. Desa Lobu Tua singkatan daripada Pelabuhan Tua. Sampai sekarang desa itu masih ada dan sekarang sudah menjadi Kecamatan Andam Dewi. Kalau dulunya adalah Kota Barus. Nah, kemudian perlu kami sampaikan apa yang membuat nama Barus itu bisa tersohor ke permukaan ataupun ke seluruh dunia. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwasanya Barus dikenal dengan Kapur Barusnya. Yang dimana 5.000 tahun sebelum Masehi, orang-orang dari luar negeri sana sudah datang ke Barus mencari rempah-rempah, khususnya kapur Barus. Kapur Barus inilah yang dulunya memumi atau membalsem ataupun untuk mengawetkan jenazah daripada Raja Fir'aun zaman Nabi Musa. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang masih ada pohon kapur Barus? Ada, tapi sangat sedikit dan minim. Masihkah ada barang yang dapat lagi? Dapat, cuma sedikit ataupun sudah langka. Kenapa demikian? Karena pohonnya sudah banyak ditebangi sehingga penanaman kembali sudah minim. Itulah salah satu yang membuat nama Barus terkenal, tersohor. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya di Lobu Tua tadi tahun 1292 Marco Polo pemberani dan tangguh pernah singgah di Lobu Tua dan meninggalkan kenang-kenangan yaitu berupa jangkar. Nah,
Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang kiranya ingin berkenan datang berziarah ke Barus, bisa menghubungi kami. Kami semasa mungkin nanti akan memperkenalkan daripada riwayat ataupun sejarah Barus ini, yang semampu kami akan memberikan keterangan, dan banyak-banyak titik-titik yang akan kita jumpai, dan nanti lebih banyak lagi makam-makam yang kita lihat masih terbengkalai ataupun berserakan yang perlu kita lestarikan. Karena kenapa? Mari kita menghargai para pejuang-pejuang ulama yang telah berjuang di Kota Barus ini untuk menegakkan agama Islam dan menyiarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersinergi, mari kita tetap untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kembali bicara bahwasanya Islam pernah jaya di Barus. Barus pernah menjadi kota perdagangan, kota peradaban, dan kota yang sangat tersohor di seluruh dunia. Barangkali demikian sementara informasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Nanti mungkin bersambung di channel lain ataupun di video lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.